Selamat pagi anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Hutagalung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi Kaidah Kebahasaan Teks Prosedur. Nah, anak Ibu, pada minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang struktur dari teks prosedur. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, anak ibu, kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu ada 5. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu. Adapun kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat perintah atau kalimat imperatif. Sebelumnya anak ibu, silakan kamu buka bukumu pada halaman 107. 107 sampai pada bukumu 110. Nah, di sana terdapat materi dari kaidah kebahasaan teks prosedur dari 107 sampai 110. Nah, anak ibu kita akan bahas tentang kalimat perintah. Nah, kalimat perintah atau yang disebut juga dengan kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Jadi kalimat perintah itu merupakan kalimat yang memerintah sesuai dengan yang diinginkan si penulis atau si penutur. Nah, di sini ada Ibu buat contohnya. Basahilah tangan dengan air mengalir. Dari mana kita ketahui bahwasanya ini adalah kalimat perintah? Dari intonasinya. Dari intonasi kalimat ini merupakan intonasi dari kalimat perintah ya kan? Nah, kemudian dari di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Ya. Nah, ini dia yang membuktikan bahwasanya kalimat ini merupakan kalimat perintah. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat perintah ada dalam bukumu 108 anak ibu. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. Apa itu pola inversi? Yaitu kalimat yang diawali dengan predikat. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, basahilah. Nah, basahilah ini merupakan predikat. Ya, basahilah tangan dengan air mengalir. Dan ini adalah keterangan. Sedangkan tangan adalah subjek dan dengan air mengalir adalah keterangan. Jadi polanya ini adalah PSK, ya, predikat, subjek, dan keterangan. Oke, anak ibu, itu dia kalimat perintah. Dan yang kedua, menggunakan kalimat pasif, ya. Nah, ini dilakukan atau terdapat dalam proses. Di dalam instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Nah, di sini ada contoh dari kalimat aktif, yaitu contoh kalimat aktifnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Dan pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, biasanya kalimat pasif itu ditandai dengan kata di, ya. Di sini aktifnya menekan, sedangkan di pasif ditekan. Oke, anak ibu. Kemudian yang ketiga adalah kriteria atau batasan. Nah, teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur
harus rinci. Ya, harus rinci dan jelas batasannya. Nah, di sini kita perhatikan contoh kalimat tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Nah, di situ tidak dibatasi. Mau seberapa tinggi kakinya diangkat. Nah, di sini contoh dengan batasan. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, berarti di situ dibatasi hanya setinggi lutut. Oke, anak ibu. Kemudian kata keterangan atau adverbia. Nah, kata keterangan atau adverbia ini merupakan kelas kata yang memberikan keterangan kepada yang lain, seperti verba atau adjektiva. Nah, di sini ada beberapa jenis dari kata keterangan, yaitu keterangan cara, keterangan alat, tujuan, kuantitas, syarat, akibat. Ya, nah, bisa kamu perhatikan di dalam bukumu 108 ada di situ contoh-contoh keterangan cara, keterangan alat, contoh keterangan cara, di situ bungkuslah adonan dengan rapat. Jadi dengan rapat itu adalah caranya. Kemudian alat, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Jadi, gergaji mesin adalah alatnya. Sedangkan tujuan, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, kemudian keterangan kuantitas. Kuantitas. Setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Nah, kuantitasnya adalah di situ secepatnya. Kemudian keterangan syarat, akibat, bisa kamu perhatikan di dalam bukumu ya, Nak Ibu. Kemudian yang kelima, kata penghubung atau konjungsi temporal. Nah, biasanya kata penghubung ini dibuat untuk menyatakan urutan waktu. Nah, seperti kemudian, lalu setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Contoh, campurkan soda ke dalam adonan, lalu aduk dengan rata. Nah, di situ kata lalu merupakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Nah, itulah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Oke, anak ibu, yang menjadi tugasmu, buatlah masing-masing dari kelima kaidah kebahasaan itu. Contohnya, tadi kan kita sudah mempelajari ada 6 ya. 6. 1, kalimat perintah, 2, bentuk pasif, 3, kriteria, 4, kata keterangan, 5, kata penghubung, dan 6, akhiran i dan kan. Jadi, buat masing-masing contoh dari kaidah kebahasaan tersebut. Nah, contohnya jangan lagi dari yang sudah ada di dalam video pembelajaran ya, anak ibu. Oke, anak ibu, selamat belajar. Selamat